Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Alfariji. Saya dari Prodi S1 Manajemen dengan NPM 101245157. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang Harifatul Insan dan Qotokul Insan. Nah, itu tuh ada dua konsep dalam pemahaman manusia, terutama dalam konteks ilmu keislaman, pendidikan, pengembangan diri. Nah, saya akan menjelaskan tentang Marifatul Insan dulu. Nah, untuk Marifatul Insan itu yaitu marifatnya berasal dari kata arafah yang berarti mengenal atau mengetahui. Marifatul Insan mengacu pada pemahaman mendalam tentang hakikat manusia baik dari segi jasmani, rohani maupun potensi yang dimilikinya. Nah, dalam konteks Islam konsep itu tuh bakal dikonsep menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu adalah jasmani. Jasmani itu apa aja nih? Jasmani itu ada mengenali manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan istirahat. Dan untuk rohani, yaitu dengan spiritual, pemahaman manusia sebagai makhluk yang dimiliki ruh sehingga membutuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau ibadah, zikir, dan doa. Dan untuk akal potensi yaitu menyadari kemampuan intelektual dan kreatif manusia yang membedakan dari makhluk lain. Dan untuk tugas dan tanggung jawab yaitu adalah manusia dalam khalifah di bumi dan hamba Allah yang diberi amanah untuk memakmurkan semua sesuai dengan syariat. Nah, untuk tujuan dari Marifatul Insan itu yaitu mengenali diri agar mampu didekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari posisi manusia dalam kehidupan duniawi, dan yang ketiganya itu mengoptimalkan potensi manusia untuk menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Nah, untuk yang keduanya itu saya ingin menjelaskan tentang Qotokul Insan atau kekuatan manusia. Nah, untuk Qotokul Insan mengacu pada potensi, kapasitas, atau kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi beberapa kekuatan dalam bentuk optimalnya untuk mencapai tujuan hidup. Kekuatan ini dicakup yaitu ada beberapa bagian juga, dan untuk itu tuh ada apa aja nih? Dan untuk itunya tuh ada kekuatan fisik, kekuatan akal, spiritual, emosional, dan sosial. Nah, untuk kekuatan fisik itu apa? Dan untuk kekuatan fisik itu yaitu kemampuan tubuh untuk beraktivitas, bekerja, atau beribadah. Dan untuk yang kekuatan akal tuh kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Dan untuk kekuatan spiritual, hubungan manusia dengan Allah yang diberikan kekuatan batin. Dan untuk kekuatan emosional, kemampuan untuk mengolah perasaan seperti kesadaran, keberanian, dan kasih sayang. Dan untuk kekuatan sosial, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, membangun komunitas, dan menjalankan peran sosial. Nah, untuk prinsip dalam Qotokul Ihsan yaitu pengembangan diri. Nah, untuk pengembangan diri itu yang pertama, potensi manusia harus dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman. Dan untuk yang keduanya itu ada integrasi potensi. Nah, semua kekuatan manusia harus digunakan secara seimbang, tidak hanya fokus dalam fisik ataupun akal saja, nah, tetapi juga harus ada aspek spiritual, emosional. Dan untuk yang ketiganya itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu yaitu kekuatan yang dimiliki manusia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hubungan Marifatul Insan dan Qotokul Insan ada dua konsep yang saling berkaitan, yaitu Marifatul Insan membantu manusia mengenali dirinya dan pemahaman potensi yang dimiliki, dan Qotokul Insan memberikan panduan untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan optimal dalam rangka menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah. Nah, pemahaman tentang Marifatul Insan dan Qotokul Insan sangat penting dalam kehidupan. Dengan mengenali diri dan memanfaatkan potensi secara maksimal, manusia dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta berkontribusi dalam kemaslahatan umat. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.